rawuh wabil khusus Mas Bara, para pengurus PCNU Kabupaten Mojokerto, kanca-kanca Ansor, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah dalu niki kita saged silaturahim, saged panggih dalam rangka apa mau? Acarane lali aku. Apa? Herlah. Oh, Herlah Ansor. Mugi-mugi dados silaturahim ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten Bapak Kapolres, wonten rencang-rencang sedaya. Mugi-mugi dados silaturahim ingkang manfaat, ingkang barokah, ingkang estu-estu nyebabi kita tambah sae, tambah muktabar indallah azza wa jalla. Wau sareng-sareng kita mirengaken dawuhipun Kiai Muafik. Kula nggih kendalan wau sempat mirengaken nggih. Kula nggih boten saged nerokne. Pokok sing jelas menggah kula dawuh-dawuh Kiai Muafik wau sae sanget. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat sing saged kula panjenengan amalaken kanthi sae. Ya, ketika saya sudah datang, Kiai Muafik namun memastikan bahwa betapa pentingnya kita semuanya untuk hidup bersama, untuk hidup rukun, untuk terus berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara sebaik-baiknya. Pancen rukun. Kula boten perlu matur kata-kata sejen niki pun dalu lan kula kinten dawuh Kiai Muafik wau sampun super cekap. Saya hanya akan naukiti sing kula ngrungokne tok. Yang tadi saya dengarkan bahwa memang min sunanil anbiya wal mursalin itu adalah al-ittihad wal wahdah. Adalah kesatuan, kekompakan. Cara Qur'ane syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Jadi yang paling penting sebetulnya mulai syariat Mbah Nabi Nuh sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memastikan dua hal. Yang pertama adalah kalimat tauhid, yang kedua adalah tauhidil kalimah. Memastikan bahwa kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, setiap perilaku kita, ucapan kita, langkah kita itu mengandung satu dakwah yang membuat orang kemudian tertarik mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan semua langkah kita berujung pada kebersamaan bersama. Makanya kama annal muslim yu'jaru ala fi'lil fara'id fa innahu yu'jaru ala tarkil adha wad darar anil khalqi. Maka sebagaimana kita mendapatkan pahala karena melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan perintah-perintah, kita juga pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika kita memastikan semua langkah kita, ucapan kita tidak menimbulkan kegaduhan atau bahkan hanya sekedar menyakiti orang lain. Maka Islam harus datang seperti itu, dan NU, para masyayikh, kemudian dikawal oleh teman-teman Ansar, akan insya Allah akan selalu berusaha untuk tercapainya cita-cita besar itu. Pancen rukun itu wangel ya. Rukun itu wangel. Dulu Rasulullah itu sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu punya salah satu khodam namanya Sauban. Sauban ini budak sebetulnya. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan ada masa di mana kita semua orang Islam ini dipandang oleh orang lain itu kayak ambeng. Perso ambeng Pak Bupati. Ambeng niku napa namine? Lek nggen kula panganan kaya iwak ayam di ingkung. Nah, ingkung. Mriki nek selamatan mbeleh ngoten niku mboten ta? Sami ta? Lah,
Orang Islam itu akan ada di situasi di mana orang Islam itu di mata orang lain kayak ingkung. Apalagi orang NU, persis ingkung. Ditarik sana kemari. Uang ku nek selamatan tahlilan, boh opo lapo, iku biasane ana sing jipuk ndase, ana sing jipuk suwiwine, ana sing jipuk atine, ana sing jipuk brutune dan lain sebagainya. Orang Islam bisa kayak itu. Kemudian para sahabat bertanya, awamin kilatin bina yauma idin ya Rasulullah. Kok bisa orang Islam kemudian ditarik ke sana kemari itu apa karena ke depan orang Islam itu jumlahnya semakin sedikit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lah tidak. Antum yauma idin kasir. Antum yauma idin kasir. Tidak. Orang Islam, apa meneh wong NU kados wau dipun dawuhaken Gus Muafik. Wis iku wis dawuh Gus Muafik lho ya. Wis paling akeh sak donya, sing salat paling akeh, sing hafal Quran paling akeh, sing apa mau bangun masjid paling akeh, tapi sing gelut ya paling akeh. Nah ini, la antum yauma idin kasir kata Rasulullah. Tidak, kamu itu banyak sekali. Artinya kamu akan menjadi sebuah kelompok yang sangat besar. Walakin takununa husa'an ka husa'isel. Cuma masalahnya, kita sebagai santri, kita sebagai warga NU, kita sebagai orang Islam bahkan niku laksana buih di tengah lautan. Husa'an ka husa'isel. Kayak buih di tengah lautan. Artinya kita tidak menyatu kemudian menjadi satu ombak yang luar biasa dahsyatnya. Tidak, tapi kita ini hanya buih-buih di tengah lautan yang tidak memiliki kekuatan. Karena kita sudah banyak pelanggaran. Kita ini, mohon maaf teman-teman, hanya menegaskan daunnya Kiai Muafik betapa pentingnya kita ini harus kompak, kita ini harus bersatu, kita ini harus saling sadar betapa perjuangan ini harus bersama-sama kayak tadi didawuhkan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atiullah wa rasulah wa la tanazza'u. Kamu itu harus selalu mencoba untuk taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tanazza'u, jangan sampai centang berenang, ojo sampai gak kompak. Pokoknya konco-konco NU, khususnya konco-konco Ansor sing cik nom-nom iku ojo latah gak kompak. Mergo nek awakmu wis gak kompak fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan lemah, tidak muktabar, tidak diperhitungkan. Fatadhhabu rihukum. Fatadhhabu rihukum niku persis sampai omongan wong Jawa ora ono ambune. Artinya, kita mungkin pengajian-pengajian, sholawatan-sholawatan besar, lapangan penuh dan lain sebagainya. Tapi itu bukan merupakan satu kekuatan yang layak untuk ditakuti pada akhirnya. Untuk disegani, untuk dihormati, tidak. Karena tahu, sak lapangan itu uteknya dewe-dewe. Ini, sampean niku nek ngaku wong NU apa meneh kanca-kanca Ansor, iku umume mestine sampean niku santrine Mbah Hasim. Mestinya sampean itu santrinya Mbah Hasim. Tapi walaupun sampean santri Mbah Hasim, kadang-kadang sampean niku kabeh Mbah Hasim yo ora patek ngamalno ilmune. Padahal Mbah Hasim tegas mengatakan al-ittihad wa irtibatul qulub ba'daha bi ba'din wa tadhafuruha ala amrin wahidin wa ijtima'uha ala kalimatin wahidah hiya min ahammi asbabi sa'adah wa aqwa dawa'il mahabbati wal mawaddah. Bahwa kita sebagai kelompok personalianya benar-benar kompak menyatu, itu sangat penting. Karena dengan kita selalu terhubung, selalu beriringan, selalu bersama-sama bergandengan tangan, ini adalah kunci utama sebuah kesuksesan. Dan ini yang membuat NU itu menarik. Mohon maaf, karena yang mampu membuat NU itu menarik atau tidak, itu kita. Itu kita, bukan orang lain. Kita tidak perlu untuk kemudian menilai orang kenapa tidak tertarik terhadap NU. Tapi muhasabahlah kenapa kemudian kita sebagai warga NU tidak tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang cukup menarik. Makanya dalam hadis Rasulullah meneruskan tuntazaul mahabah wa yuj'alu fi qulubikum alwahan. Kamu semua jadi orang Islam, kapan mudah dipecah belah? Ketika
kamu mulai tidak ditakuti karena tidak disegani atau tidak dihormati karena kamu tidak kompak, dan setelah kamu tidak kompak, maka biasanya itu sebabnya adalah al-wahn. Para sahabat bertanya, wahn itu apa? Wa mal wahnu ya Rasulullah, wahn itu apa? Karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika masing-masing dari kita sudah terlalu disibukkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi, entah itu bersifat keuangan ataupun jabatan atau apapun itu. Dan yang kedua adalah ketakutan kita akan jatuh, akan ditaruh di bawah, atau bahkan ketakutan kita akan mati. Wong NU ini kon mati seberat, abot. Nah, maka daripada itu, perhatikan dengan baik tadi apa yang dilakukan oleh Gus Muafik, canangkan itu, amalkan sebisa mungkin. Memang kompak itu segala-galanya. Mbah Hasim dawuh, ad-tafarruq itu adalah sababud du'fi wal khidlan wal fashal fi jami'il azman. Iki mumpung harlai hanra Ansor, sampean kudu ngerti konco-konco Ansor kuwi santrine Mbah Hasyim, para masyayikh dan para masyayikh kita selalu mengingatkan kita bahwa ketidakkompakan kita itu adalah sebab utama kita ini cukup lemah. Dikatakan oleh Mbah Hasyim, dia adalah sebab utama daripada fashal. Fashal itu adalah adamu tahqiqi ma yurja. Ketika semua harapan dan cita-cita kita tidak berhasil, itu namanya fashal. Ketidakberhasilan cita-cita para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita, para guru-guru kita, itu murni alasannya hanya karena kurangnya kekompakan, seia sekata daripada kita semua. Sekali lagi, konco-konco, khususnya konco-konco NU, konco-konco Ansor, sama sing kompak. Mbah Hasyim yo tau pesen, innamal ummah al-wahidah kal jismi wa afraduha kal a'dha'i. Kita semua, nggih kula, nggih jenengan kabeh, ini bagian itu laksana tubuh. Laksana tubuh masing-masing dari kita itu kayak anggota tubuh yang semuanya berfungsi. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i la tara al-jisma min hafistighna'i. Tidak ada di antara kita, ya kayak tadi dilakukan oleh Gus Muafik, yang tidak ada fungsinya nggak ada. Ono sing tukang son fungsine apa, tukang terop fungsine apa, ono sing mek ngowoh tok ambek dolanan slot, tetep ono fungsine. Tetaplah hidup walaupun tidak jelas gunanya. Lah ngoten lho, wong dawuh Gus Muafik aku mek nirokne tok aku ora ya aku wis manut ae wong kula niku luwe. Kula niku wau terlambat bukan karena apa-apa. Kula niku pun didhawuhi kalih Mas Bara. Saya jawab iya. Tapi ternyata minggu lalu Bapak kula niku ngersakaken ngekholi Mbah Yaidin, kemudian datanglah harinya kok kebetulan sama. Akhirnya kula nderekaken niku bakdo khol cekap, kula terus mriki. Lah kula mboten sempat mangan, makanya aku yo luwe kok kene jiko ngomong. Nah, padahal aku mau ning dalan wis marem. Oh, ono Gus Muafik, wis aman berarti aku. Berarti saya tinggal makan gaji buta. Mangga kok ngomong ae. Tapi walhasil satu yang paling penting kita sebagai sesama anak bangsa adalah kekompakan. Kita boleh berharap Indonesia akan bersatu, akan kompak ketika masing-masing kelompok-kelompok kecil kayak kita ini juga kompak. Jangan sampai ada orang NU kemudian tidak memiliki kekompakan seia sekata. Terakhir, konco-konco, sampean kabeh muga-muga khidmah ditampa kangge Allah Subhanahu wa taala. Sampean harus tahu bahwa al-khidmah kalau dalam bahasa kitabnya khidmatus syuyuh itu adalah qurbatun adimah wa manqabatun jasimah. Panjenengan-panjenengan bapak-bapak, ya Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak jenengan apa Pak pangkate? Pak Kapten, mbuh apa kuwi aku gak patek paham gitu. Wis pokoke muga-muga khidmah panjenengan dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan bahwa kesiapan kita untuk mengabdi itu merupakan satu cara paling efektif untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempatan langka. Makanya konco-konco Ansor sampean sing syukur dikei takdir be Allah taala iso khidmah. Mergo ngene Pak, cara Imam Ghazali, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya." Konco-konco Ansor, konco-konco NU di setiap tingkatannya harus selalu ingat bahwa para masyayikh kita seringkali dawuhkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ngeladeni para kiai, ngeladeni para ulama
itu adalah satu di antara ciri khas orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi 'abdin khaira, kalau memang kamu takdirnya takdir baik, maka kamu akan dikasih kesempatan khidmatal ahyari, khidmatas salihina wal ahyar. Kamu akan dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada para ulama yang salih-salih, yang pilihan-pilihan. Lah, khidmah berikutnya adalah sakjane ono tugasnya sampean niku sing paling penting menurut saya, memastikan regenerasi daripada para masyayikh, para ulama ini berkelanjutan. Sampean-sampean sebagai santri hari ini harus benar-benar memastikan bahwa anak-anak sampean, dulur-dulur sampean, tonggo-tonggo sampean memiliki ketertarikan untuk juga nyantri kayak jenengan. Sampean yang masih punya anak di usia-usia belajar, sampean kudu wajib untuk mengarahkan mereka memiliki mahabbah terhadap para ulama, terhadap keilmuan. Karena hayatul Islam ini ku murni mung dengan ilmu. Ora iso, Islam itu gak iso digawe tata cara liya, Pak. Ndak bisa, Islam itu diperjuangkan dengan demo, itu ndak ada. Mboten enten. Saya di mana-mana selalu ngomong, kan gini, misalnya begini. Menjadi penting kita sebagai santri para masyayikh untuk menunjukkan atau untuk berkampanye pentingnya ngaji, pentingnya nyantri. Sebagai rasa wujud bahwa sebagai rasa wujud syukur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai santri. Aja sampai ono konco NU, konco Ansor kemudian tidak memiliki ketertarikan terhadap kiai, terhadap pesantren. Aja sampai. Angel. Apalagi kita di situasi-situasi yang kayak hari-hari ini. Betapa banyak orang-orang di luar sana kemudian mencibir, mengkritisi dunia kepesantrenan, dunia kekiaian. Nek sampean-sampean tidak hadir di sana, maka khidmah panjenengan ada yang bolong, ada yang kurang. Ya walaupun ngino kiai aslinya ya gak saiki tok. Ket mbiyen niku wis usum. Wong ngentahi kiai ket mbiyen wis usum. Makanya kula natos cerita. Dulu santrinya Abi Hurairah saja, artinya berarti santrinya sahabat itu jenenge apa? Santrinya sahabat namanya tabi'in. Abu Hazim sebagai salah satu santrinya Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sudah mengatakan saran nas fi zamanina ya'ibu rajul man huwa fawqahu fil ilmi. Di era tabi'in saja itu sudah banyak beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa oknum yang kemudian meremehkan orang-orang yang secara keilmuan di atas. Tujuannya apa? Dia selalu mengkampanyekan liyuriya annas annahu laisa bihi hajatun ilaihi. Tujuan utamanya adalah memastikan kita semua dalam bersosial, dalam hidup bersama itu tidak butuh pemimpin, tidak butuh kiai. Dan itu bahaya. Itu tugasnya konco-konco Ansor. Hikmah sampean yang paling paten adalah memastikan bahwa regenerasi para masyayikh terjaga dengan mengirimkan anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk ngaji kepada beliau-beliau dan memastikan perjuangan beliau-beliau selalu dalam kondisi aman, tenang, tumakninah, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang benar-benar ahli ilmi, ahli khair. Jadi dari dulu memang ngoten niku. Uang niku pun mulai kata. Jadi cara saat ini misalnya wonten tiang ngrasani kiai, tiang ngrasani pondok dan lain sebagainya. Biyen sahabat gak tahu mondok, yo pancen wong gak tahu ngaji lho, Pak. Sahabat itu yo mondok akeh, Pak. Sahabat sing nyanding Kanjeng Nabi ku jenenge mondok kabeh. Ana sahabat iku mondoke nduduk. Lek cara ngene kula nduduk, lek mriki napa, Pak? Apa? Sami. Artinya berangkat dari rumah, enggak lah. Nah itu, makanya sudah saya pengen konco-konco Ansor paham betul betapa pentingnya kita dalam perjuangan ini bersama-sama, bergandengan tangan, kompak. Yang kedua, pastikan khidmah kita kepada para masyayikh merupakan khidmah yang khalisah, yang benar-benar penuh dengan keikhlasan dan ketulusan. Moga-moga ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, ahbib auliya Allah. Ahbib auliya Allah.
fa innallaha yanzuru ila qalbi waliyyi ila qulubi awliya'i fala'allahu ayyandura ila ismik fi qalbi waliyyi fayaghfira lak wa yaftaha qalbak. Kita semua sebagai santri, sebagai konco-konco NU, memang dari awal selalu berusaha untuk terus mencintai para ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga barokah kita cinta dengan beliau. Moga-moga ketika Allah taala melihat hati para kekasihnya, di situ ada nama kita yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya hati kita dibuka untuk menerima taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula mau ndongaken muga-muga kanca-kanca khususnya bolo-bolo Ansor muga-muga paring istiqomah fil khidmah wal ibadah wal ubudiyah, lan muga-muga sampean kabeh paringi slamet donya akhirat. Mergo NU memang dibangun untuk itu. NU itu di antara yang paling penting dalam NU adalah an-najah. An-najah fid dunya wal akhirah. Bagaimana kita bisa sukses di dunia, bagaimana kita bisa sukses indallah fil akhirah. Mugi-mugi semua harapan, semua cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeda malih kula nyuwun agung pangapunten dhateng sedaya mawon, khususnya dhateng Pak Bupati. Pati bener Gus, Muafik, Pati kok cilik. Tadi nyeneng nih, menarik. Oh betul apa cilik ini biasa Gus Muafik ora tau krungu. Lengge kam min sahirin la hadathu inayatullah. Kam min sahirin la hadathu inayatullah. Berapa banyak orang yang secara fisik itu kecil, cilik, mentik. Wis ngene iki lah pokoknya, Nah, Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kecil orangnya, beliau kecil. Tapi berapa banyak orang yang secara fisik mungkin kecil, tapi ketika sudah dilirik oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fahtajat ilaihim al-akabir, maka dia dibutuhkan oleh orang banyak, bahkan oleh orang-orang besar. Mugi-mugi jenengan paringi selamat. Mugi-mugi paringi selamat, masyarakat Mojokerto mindak sae, Kabupaten Mojokerto mindak tertata rapi. Mergo cara agama donya niku padang iku mek mergo papat tok. Sing pertama adalah jenengan sae, kemudian jenengan nggih sae kiai, jenengan tetep dadi kiai, mboten atraksi. Lebih ya. Masya Allah. Yang pertama itu, jadi kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kalau kita pengen semua selamat, maka satu negara, satu kaum, satu kabupaten misalnya, itu minimal ada 4 hal di sana, ada 4 pilar di sana. Yang pertama apa? Yang pertama imamun adilun. Gus Bara on the track. Gus Bara sesuai dengan sumpahnya. Yang kedua adalah alimun ala sabilil huda. Alimun ala sabilil huda. Kiai sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kiai tok yo wake. Mangane kula matur mugi-mugi jenengan lho ngono, cocok ae santai ae gak apa-apa. Ben aku gak sudah diundang. Mergo kula tas lungguh tok dibisiki. Jenengan bengi kula undang. Mboten yai ngapunten, setunggal kula mboten ahli diundang, kaping-kalih kula ra diawis ya. Loh, saya sendiri gak bupati serak kuatan, yakin. Dan wajib bupati sing mengatasnamakan Mbah Hasim menggunakan baju Ansor. Lek mek bupati tok ngono gak semangat belas kayak bupati-bupati Mojokerto melas banget. Wa ahlimun ala sabilil huda, kemudian wa masyaikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Kemudian para orang tua lek pengen Mojokerto apik, kapan seluruh Indonesia lah, pengen Indonesia apik, maka pastikan semua orang tuanya selalu mengawal, membatasi, mengawasi anak-anaknya, dan selalu amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi yang sepuh-sepuh selalu mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar dan terus mendorong, nyemangati untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang terakhir, nek pengen Mojokerto apik, wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal lam yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Pastikan ibu-ibunya, pastikan mbak-mbaknya, para perempuannya semuanya tahu malu, tidak mengedarkan anggota tubuhnya. Piye bahasane sik kalau. Yes, pokoknya ngono kuwi lah pokoknya. Pokoknya sing wedok ngati-ngati, gak
Ya ngono. Aku bingung bahasanya, wis awakmu dhewe lah paham lah. Pokoknya penting loh, saestu penting itu. Karena wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manaki. Kalau kamu pengen apa yang dicita-citakan oleh para presiden, para pemimpin-pemimpin kita, Indonesia Emas 2045, maka pastikan calon-calon ibu hari ini semuanya terjaga rapi, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi luar biasa. Karena anak-anak istimewa hanya dilahirkan dari rahim perempuan yang istimewa. Kalau kita namun niku saged waturaken ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan Gus Kausar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan video yang barusan Anda saksikan adalah video pengajian Gus Kausar dan Gus Muafik di Mojokerto dalam rangka Puncak Harlah GP Ansor pada hari Kamis pada tanggal 24 April 2025. Dan sedikit poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar dan Gus Muafik mengatakan bahwa pentingnya kita hidup bersama dan menjalin kerukunan dan terus berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Maka sebagaimana kita mendapatkan pahala karena melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan perintah-perintah agama, kita juga pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika kita memastikan langkah kita, ucapan kita, dan perilaku kita tidak menimbulkan kegaduhan atau bahkan hanya menyakiti hati orang lain. Maka Islam harus datang seperti itu, dan NU dan para masyayikh kemudian dikawal teman-teman Ansor, insya Allah akan selalu berusaha untuk tercapainya cita-cita besar tersebut. Memang kerukunan itu amat sulit dilakukan, apalagi kita di dalam keberagaman budaya dan adat yang beraneka ragam di negeri kita ini. Tapi alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerukunan itu tercapai hingga saat ini. Kemudian Gus Kausar menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai salah satu khodam yang namanya Sauban. Sauban ini budak yang dimerdekakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita sebagai orang muslim bahwasanya akan ada masa di mana kita semua orang Islam itu dipandang orang lain itu seperti makanan. Kalau orang Jawa bilang seperti ambeng. Kemudian para sahabat bertanya, kok bisa umat Islam itu ditarik ke sana kemari itu? Apa karena jumlah orang Islam itu semakin sedikit? Kata Rasulullah, la, tidak. Antum yauma idzin katsir. Tidak, jumlah kalian itu banyak sekali. Tetapi kalian seperti buih di tengah lautan. Artinya, kita tidak menyatu, kemudian menjadi ombak yang dahsyat. Tetapi kita itu hanya buih-buih yang tidak mempunyai kekuatan yang mudah diombang-ambingkan. Semoga kita umat muslim mampu bersatu dan tak lelah berjuang di garis depan demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak petuah yang disampaikan Gus Kausar yang tidak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.